Halo teman-teman, kembali lagi di Stigma Anime. Jadi di video kali ini saya akan membahas anime yang lumayan jadul yang berjudul Inuyasha. Oke, bagi kalian yang hidup di era 2000-an, menikmati minggu pagi kalian sampai siang di kamar, menikmati indahnya anime-anime di televisi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan kopi dan cemilan kalian. Kita langsung saja mulai ceritanya. Yew. Di sebuah desa, terlihat seorang pria dengan rambut perak sedang dikejar oleh para warga. Pria ini bernama Inuyasha, yang merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Ia merupakan seorang hanyu, di mana hanyu itu adalah panggilan untuk manusia setengah siluman. Di sini, Inuyasha mencoba untuk mencuri sebuah kalung yang berisi bola kristal yang disebut dengan Shikon no Tama. Namun usahanya itu digagalkan oleh seorang pendeta wanita yang bernama Kikyo dengan menyegel Inuyasha di sebuah pohon. Setelah kejadian itu, Kikyo pun meninggal, dan jasadnya Kikyo dibakar bersamaan dengan Shikon no Tama tersebut. Kemudian kita dibawa ke masa depan, di mana di sana kita diperlihatkan seorang wanita yang terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Ketika wanita itu keluar dari sumur, sekelilingnya sudah berubah menjadi sebuah hutan yang sangat rimbun. Wanita itu bernama Kagome Higurashi, seorang siswi sekolah berusia 15 tahun. Kagome pun berjalan menyusuri hutan tersebut hingga ia sampai di sebuah pohon, di mana terdapat seorang laki-laki yang tertancap anak panah dan terikat oleh akar pohon tersebut. Namun, saat Kagome mendekatinya, tiba-tiba saja Kagome ditangkap oleh warga desa. Sesampainya di desa, Kagome pun bertemu dengan seorang nenek-nenek yang bernama Kaide, yang ternyata merupakan adiknya Kikyo, pendeta wanita yang menyegel Inuyasha. Saat nenek Kaide melihat Kagome, ia menyadari kalau Kagome mirip dengan kakaknya, sehingga Kagome pun dilepaskan dan diterima menginap di desa itu. Namun, tiba-tiba saja siluman lipan datang dan memporak-porandakan desa. Ia mengincar Kagome. Kagome yang berlari tanpa ia sadari sampai di sebuah pohon yang merupakan tempat Inuyasha tersegel. Karena terdesak, Kagome mencabut anak panah yang menyegel Inuyasha. Seketika itu Inuyasha bangkit dan menyerang siluman lipan tersebut, hingga musnahlah siluman lipan tersebut. Ternyata yang diincar oleh siluman lipan itu adalah Shikon no Tama yang berada di dalam tubuh Kagome. Inuyasha yang dari dulu mengincar Shikon no Tama berusaha mengambilnya dari Kagome, hingga akhirnya nenek Kaide komat kamit dan membuat Inuyasha memakai sebuah kalung, di mana Kagome yang akan menjadi pengendali kalung tersebut. Jadi, setiap Kagome berteriak "Osuwari!", Inuyasha akan terjatuh. Osuwari! Setelah kejadian itu, Inuyasha pun jadi mengikuti Kagome. Mereka bertiga yang sudah berkumpul di rumahnya nenek Kaide mendengarkan penjelasan dari nenek Kaide bahwa Shikon no Tama merupakan bola suci yang dimana ketika bola tersebut dimiliki oleh siluman maupun manusia yang jahat akan sangat berbahaya, karena bola itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Keesokan harinya, Kagome yang berniat kembali ke masa depan berjalan menuju sumur tua. Di dalam hutan, tiba-tiba saja Kagome ditangkap oleh beberapa orang dan dibawa ke sebuah rumah. Di sana, ternyata bos mereka menginginkan Shikon no Tama. Namun ada yang aneh dengan bos mereka, di mana ia malah menyerang ke segala arah, hingga anak buahnya sendiri pun jadi korban. Saat Kagome hampir tertebas, Inuyasha datang membantunya. Di sini terlihat ternyata bos mereka itu merupakan sebuah mayat yang dikendalikan oleh siluman burung. Siluman itu pun kabur dengan membawa Shikon no Tama. Saat di pengejaran, Kagome memanah burung tersebut. Bersamaan dengan musnahnya burung itu, Shikon no Tama pun pecah, dan pecahannya tersebut menyebar ke seluruh dunia.
Setelah kejadian itu, Nenek Kaede meminta Inuyasha dan Kagome untuk bekerja sama mengumpulkan pecahan Shikonotama tersebut. Beberapa saat kemudian, Kagome yang kembali ke sumur dan berencana kembali ke dunianya, tiba-tiba saja muncul siluman yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan rambut. Siluman itu menyerang dan mengambil pecahan Shikonotama yang dibawa oleh Kagome. Hingga tanpa disengaja Kagome terjatuh ke sumur. Sedangkan di desa, para warga yang sudah dikendalikan mulai menyerang Inuyasha. Inuyasha yang kesulitan melawan mereka akhirnya pergi dengan membawa Nenek Kaede yang terluka. Sedangkan Kagome yang sudah kembali ke dunianya menceritakan semua kejadian tersebut kepada keluarganya. Saat Kagome dan keluarganya sedang makan, tiba-tiba saja Inuyasha muncul di rumah mereka. Dan Inuyasha pun mengajak Kagome kembali ke dunianya. Dengan kemampuan Kagome yang bisa melihat rambut dan pecahan Shikonotama, Inuyasha akhirnya bisa mengalahkan siluman itu. Dan mengambil pecahan Shikonotama yang dicuri oleh siluman tersebut. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Inuyasha dan Kagome pun mulai akrab. Tiba-tiba saja muncul siluman kecil yang bernama Myoga, yang merupakan penjaga makam dari ayahnya Inuyasha. Myoga menjelaskan bahwa ada yang mengincar makam ayahnya. Di sini kita diberitahu bahwa dulu ayahnya Inuyasha merupakan seorang siluman yang sangat kuat. Namun ketika Myoga membahas mengenai ibunya yang seorang manusia, Inuyasha pun marah dan meninggalkan mereka. Kagome pun mengejar Inuyasha sampai ke hutan. Tiba-tiba saja di langit terlihat sebuah kereta yang tanpa diduga-duga membawa ibunya Inuyasha. Di sana juga terlihat muncul seorang siluman yang bernama Sesshomaru yang merupakan kakaknya Inuyasha. Inuyasha pun terbang dan menyelamatkan ibunya. Ketika itu, siluman besar yang dikendalikan oleh Sesshomaru menyerang Inuyasha. Namun dengan kekuatannya, ibu Inuyasha memindahkan Kagome dan Inuyasha ke sebuah taman. Inuyasha yang terhanyut masa lalu tidak sadar, ternyata wanita yang mirip ibunya itu merupakan sebuah siluman yang ditugaskan Sesshomaru untuk mengambil informasi mengenai di mana letak makam ayah mereka. Kagome yang berhasil disadarkan oleh Kyoga mengejar Inuyasha dan berhasil menyadarkannya. Namun Sesshomaru sudah mendapatkan informasi bahwa makam ayahnya disembunyikan di mata kanannya Inuyasha. Sesshomaru pun menarik dan membuka gerbang menuju ke makam tersebut. Mereka semua pun akhirnya mengikuti Sesshomaru masuk ke sana. Di dalam sana terlihat kerangka siluman yang sangat besar. Di dalam kerangka tersebut ada sebuah pedang yang bernama Tessaiga. Pedang itulah yang diincar oleh Sesshomaru. Namun ternyata Sesshomaru tidak mampu untuk mencabut pedang tersebut. Inuyasha yang melihat itu berusaha untuk menyerang Sesshomaru dan mencoba mencabut Tessaiga. Namun apa daya, Inuyasha pun tidak mampu untuk mencabutnya. Di tengah pertarungan Inuyasha dengan Sesshomaru, tanpa disadari, malahan Kagome yang bisa dengan mudah mencabut pedang tersebut. Inuyasha yang sudah babak belur akhirnya diberikan pedang itu oleh Kagome. Namun tidak semudah itu untuk bisa menggunakan pedang Tessaiga. Setelah dihajar habis-habisan oleh Sesshomaru, akhirnya entah apa yang menyebabkan kekuatan Tessaiga pun bangkit. Inuyasha akhirnya bisa mengalahkan Sesshomaru. Saat mereka kembali ke desa, Nenek Kaede menyadari ternyata pedang itu hanyalah dapat bangkit ketika penggunanya mempunyai keinginan untuk melindungi manusia. Setelah beberapa hari, diperlihatkan Kagome yang sedang mandi. Perbekalannya pun dicuri oleh seekor monyet kecil. Saat Kagome dan Inuyasha mengikutinya, bertemulah mereka dengan laki-laki yang bernama Nobunaga. Ternyata Nobunaga berencana masuk ke sebuah benteng untuk menyelamatkan Putri Tsuyu, di mana ada isu yang beredar bahwa pemimpin benteng dirasuki oleh seorang siluman. Pada malam harinya pun mereka menyusup ke benteng tersebut. Ternyata semua manusia yang ada di dalam benteng tersebut sudah tertidur. Setelah beberapa saat berjalan-jalan di benteng tersebut, mereka pun bertemu dengan Putri Tsuyu yang sedang tertidur. Paman Kyoga menggigitnya hingga Putri Tsuyu pun tersadar. Kemudian Putri Tsuyu pun bercerita bahwa perilaku raja di benteng mulai berubah
setelah raja terjatuh ke sebuah kolam di halaman benteng. Sebelum Putri Tsuyu selesai bercerita, siluman itu muncul dan membawa kabur Putri Tsuyu. Mereka akhirnya mengikuti siluman itu sampai di sebuah ruangan yang berisi gadis-gadis yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah gelembung. Inuyasha dan siluman itu pun bertarung, yang dengan mudah dimenangkan oleh Inuyasha. Namun, karena itu merupakan tubuh raja, Inuyasha jadinya tidak bisa membunuhnya. Hyoga memberikan ide untuk membakarnya. Benar saja, siluman katak itu pun keluar dari tubuh raja dan dimusnahkan oleh Inuyasha. Raja pun kembali menjadi manusia. Oke teman-teman, sampai sini saja dulu anime Inuyasha Arc Feudal Fairy Tail. Jadi nanti kita akan lanjut per arc untuk ceritanya. Kalau ada kurang-kurang, mungkin kalau ada poin-poin penting yang tidak tersampaikan, bisa kalian baca sendiri di manganya atau tonton secara langsung animenya dan komen di bawah. Lalu kita tidur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wuhuu.